Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Meneruskan pengajian kita kemarin, kitab Tanbihul Ghafilin, masih tentang kematian. Qala, sudah berkata siapa Syakik ibnu Ibrahim, wafaqoni, sepakat nih kepadaku siapa annasu, para manusia, fi arba'ati asya'a, di dalam 4 perkara, qaulan, di dalam masalah ucapan, wa khalafuni, dan tidak sepakat atau mengingkari siapa para manusia nih kepadaku fiha, di dalam 4 perkara tadi. Maksudnya gini, Syakik itu ngomong, saya sepakat dengan omongan manusia, keyakinannya omongannya sama, tetapi perbuatannya berbeda, enggak sama antara omongan dan keyakinannya dengan perbuatan, bukti perbuatannya, gitu loh. Gitu. Antara hati atau omongan dan perbuatannya itu tidak sinkron, ngencot, ngomongnya A, perbuatannya B, ngomongnya D, perbuatannya F. Nah itu gitu maksudnya itu. Jadi nggak sinkron. Nah itu menurut Syakik itu begitu. Omongannya sama, perbuatannya beda gitu. Ayo kita pada sholat. Nah rupanya dia tidak pernah sholat, ya repot gitu. Ayo ngaji, dia tidak pernah ngaji. Nah, ayo menkhidmati agama ini, dia awur-awuran. Nah itu begitu. Fala akhaduha, maka fala akhadul, maka tidak ada satupun apa itu tulisannya, fala akhaduha, fa akhaduha gitu ya, enggak ada itu ya. Oh akadua wae, ini tulisannya ada falanya. Akadua gitu tak ya. Akadu, oh gini, wa khalifuni fiha fala gitu ya. Ada enggak ada? Fi'lan. Oh alah. Oh. Jadi manusia wa khalafuni, dan berbeda denganku fiha, di dalam 4, apanya? Fi'lan, perbuatannya, ya, gitu ya. Jadi omongannya sepakat, perbuatannya berbeda gitu loh. Antara omongan dan perbuatannya tidak sinkron tadi. Akhadua, adapun yang pertama itu annahum, sesungguhnya para manusia itu qalu, pada berkata, orang pada ngotar ngomong, ana Abdullah, ana abidullahi ta'ala, ana adapun saya itu abidullahi ta'ala, ana adapun saya itu hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu hambanya Allah? Iya, aku ya hambanya Allah. Wa ya'maluna, dan pada beramal siapa manusia, amala ikhrari, amalannya majikan, tidak sesuai dengan amalannya hamba atau makhluk. Nah gitu, disuruh tidak berangkat, disuruh sholat tidak sholat, suruh puasa tidak puasa, disuruh zakat tidak zakat, dan lain sebagainya. Itu ngakunya hambanya Allah, tapi tidak mau beramal sebagai hamba. Nah, itu loh maksudnya. Itu ngakune hambanya Allah. Pak Janis, hamba Allah. Nah, tapi tidak mau mengikuti perintahnya Allah. Wasani, dan adapun yang kedua itu qalu, berkata siapa para manusia, innallaha, sesungguhnya Allah itu kafilun, menjaga, li arzakina, menjamin ya, menjamin li arzakina, kepada rizki kami. Wala tatma'innu, tetapi tidak nyaman apa qulubuhum, hati mereka, illa ma'asyai'in, kecuali beserta menyimpan minat dunya, dari
dunia. Ngomong, sudahlah, hidup tuh pasrah wae lah sama Allah. Nah, kan gitu. Tetapi hatinya gerutu. Sudah sabarlah. Lah ternyata dia nggak sabaran. Nah, gitu. Sudahlah, tenang, semuanya tuh sudah takdirnya Allah. Lah cuma rupanya dia masih grundel wae. Nah, gitu. Kasak kusuk ndak karu-karuan. Nah, itu begitu. Omongannya katanya, sudahlah, hidup itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rokoknya habis. Aduh. Berasnya habis. Aduh. Padahal belum lapar itu. Nah, itu. Qalal mu'allif rahimahullah. Sehari ini sudah ada, ya kan? Besok yang belum ada. Padahal sehari ini belum tentu sampai besok hidup. Wah, itu sudah bingung itu. Nah, itu maksudnya begitu, ya kan? Ngomong, sudah kan. Rezeki kan sudah ada yang ngatur, ya katanya begitu. Tapi masih bingung, ya itu. Ya artinya itu tidak sesuai antara ucapan atau keyakinannya tadi dengan perbuatannya. Nah, itu gitu loh. Maksudnya yang kedua itu begitu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, entah yota tidak, ini perkataan sakik ya. Kenyataannya di masyarakat entah yota tidak, nanti teliti sendiri. Jadi yang pertama tadi ngomong, aku nih hambanya Allah, Islam, tapi sholat tidak, ibadah tidak. Ini macam mana? Tadi perbuatannya sama ucapannya tidak sama. Yang kedua, sok-sok tenang, sok yakin, ngomong bahwasanya sudahlah, hidup itu sudah dijamin sama Allah, tapi masih kusuk pening kesana kesini, ya kan, utang sana utang sini, macam-macam lah pokoknya. Entah yoita tidak, ini perkataan sakit, itu begitu, ya. Entah yoita tidak, pokok kata sakit manusia itu begitu. Nah, gitu loh maksudnya. Kaget, wah Pak Muin nyindir aku. Nah, dari dulu kok ngomongnya gitu terus. Saya ini kan cuma bacokan nerangkan gitu loh ya. Nanti podo dengan keadaannya lah. Muin dikatakan nah gitu pula. Saya tuh cuma bacokan nerangkan, tahyon tidak itu kita tengok sendiri-sendiri, praktekkan sendiri gitu loh. Mau marah jangan sama saya, sama sakit loh, sakit. Gitu ya, gitu. Ya entah. Itu enggak tahu Pak Janis ya. Pokoknya saat ini saya nerangkan perkataannya sakit, titik. Nah, itu ya. Nah, itu. Pokoknya ngomong sudahlah, tenang wae, aman. Rezeki ada yang ngatur, tapi dia masih bingung, bulu kilir pening pusing, ya kan itu. Qalal mu'allif rahimahullah. Jodoh itu ada yang ngatur, tapi pusing juga. Nah, itu repot. Qalal mu'allif rahimahullah. Nah, itu kata sakit. Jangan marah sama saya. Kakek tersinggung pula, besok udah nak ngaji lagi. Itu kata sakit begitu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu qalu, pada berkata siapa manusia, innal akhirata, sesungguhnya akhirat itu khairun, lebih baik, minat dunia, dari dunia. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Kita ngamallah untuk akhirat. Dunia itu sesederhana saja, secukupnya saja. Ngomongnya begitu. Wahum, tetapi mereka itu yajma'una, pada ngumpul al-mala, kepada dunia, harta di dunia, untuk dunia. Katanya yang penting akhirat. Tapi ya masih sibuk dari pagi sampai sore nyari harta. Nah, itu kata sakit. Nah, ya marah pula sama saya. Ini kata sakit. Katanya akhirat itu lebih utama dari dunia. Tapi kenyataannya, ini kata sakit ya, mereka itu kerja dari pagi sampai sore, kalau perlu masih kurang sampai malam, ngumpulkan dunia. Itu kata sakit begitu. Entah iya entah tidak, prakteknya kita tengok diri kita sendiri dan keliling kita. Nah, gitu. Kata sakit. Kata Pak Muin pula gitu. Warabi, adapun yang keempat itu qalu, pada berkata siapa manusia, la buddha, wajib lana bagi kita, minal mauti, dari kematian. Kita tuh wajib persiapan untuk kematian. Kita tuh bakalnya mati semua. Yakin lah, pokok kau terima yo mati, enggak yo mati. Imam yo mati, makmum yo mati, ustadz yo mati, gubernur yo mati, semuanya mati. Ngomongnya begitu.
wa ya'maluna dan pada beramal amalal qaumi amalnya kaum la yamutuna yang seolah-olah tidak akan mati. Ngomongnya begitu, kita tuh apalah cuma nunggu mati. Ngomongnya begitu, manusia itu kata sakit, tetapi ternyata dia tidak beramal untuk persiapan dalam kematian. Santai wae dia, sholat idak, puasa idak, berbuat baik idak, lah itu bahasanya begitu. Kata sakit itu. Nah itu 3 itu ya, 4 ya. Nah itu diingat-ingat diulang-ulang nanti. Waruya dan diriwayatkan an Abi Darda dari sahabat Abu Darda. Wa fi ba'dil akhbari dan di sebagian riwayat hadis an Abi Darrin dari Abu Dar. Jadi hadis yang ini itu sebagian riwayat yang meriwayatkan itu Abu Darda, sebagian riwayat yang meriwayatkan Abi Dar Al-Ghifari. Wa fi ba'dil akhbari dan sebagian hadis yang akan datang ini itu an Salman Al-Farisi dari sahabat Salman Al-Farisi. Radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah Ta'ala anhum dari mereka semua. Wal ma'rufu dan adapun yang terkenal hadis itu an Abidarin dari Abidar. Ada yang mengatakan dari Abidar, Salman Al-Farisi, tapi hadis ini yang terkenal dari Abidar Al-Ghifari. Hadis ini bagaimana bunyinya? Qala berkata siapa Abidar, salasun adapun 3 perkara itu ajab tuni menggelikan apa 3 perkara itu ni kepadaku hatta athatkatni sehingga menjadi tertawa siapa saya menjadikan tertawa apa 3 perkara tadi ini kepadaku. Jadi Abu Darda tuh ngomong, ada 3 perkara yang aku tuh geli, saking gelinya aku, nah gitu loh ya, itu sampai aku tertawa. Nah, ada yang menggelikan, saking gelinya sampai aku tertawa. Lah itu gitu maksudnya kata-katanya. Ada 3 perkara yang menjadikan aku geli, karena saking gelinya, nah gitu, menjadikan aku tertawa. Itu kata-kata Abu Dar gitu ya. Wasalasun dan adapun 3 perkara itu azabni menyedihkan apa 3 perkara nih kepadaku hatta abkatni sehingga membuat menangis apa 3 perkara tadi ini kepadaku. Ada 3 perkara juga yang 3 perkara itu aku sedih. Nah, sehingganya 3 perkara itu menjadikan aku menangis gitu. Jadi kurang lebih gini, kata Abu Dar loh ya, ada 3 perkara yang aku tuh geli nengoknya. Nah, ngeliknya tuh geli aku, sehingga aku tertawa nengoknya gitu. Nah, ada 3 perkara yang aku tuh sedih sehingga aku menjadi menjadi nangis gitu. Artinya gini, ada 3 perkara yang membuat dia itu tertawa, ada 3 perkara yang membuat dia itu menangis. Kurang lebih mudahnya gitulah. Amas salah satu adapun yang 3 allati yaitu perkara adhatni yang menjadikan tertawa apa 3 perkara tadi ini kepadaku. Fa awaluha maka adapun yang pertama itu muawwilud dunya, orang yang berhayal tentang dunia. Wal mautu adapun kematian itu yatlubuhu, mengejar apa kematian kepada orang yang tersebut tadi. Yang pertama kata dia yang orang Abu Dar itu geli, ada orang tuh berhayal tentang masalah dunia. Besok mobilnya nak 7, istrinya nak 4, kebunnya nak sekian hektar, anaknya nak jadi ini jadi itu segala macam, anaknya nanti aku bagi ini bagi itu segala macam, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dia dikejar oleh kematian, baru berhayal, atau dia melaksanakan hayalnya tadi belum kesampaian sudah dikejar oleh kematian, sehingga yang dihayalkan tadi tidak ada gunanya. Itu begitu. Yakni maksudnya yutilu, memanjangkan siapa man amalahu kepada angan-angannya, hayalannya.
Wala yatafakkaru dan tidak berpikir fil mauti di dalam masalah datangnya kematian. Dia berpikir terus, aku besok sampai tua, sampai begini, bisa begini, bisa begitu. Nah, ternyata belum bisa begini begitu, mati. Nah, gitu. Kurang lebih begitu. Ringkasnya tuh begitulah gitu ya. Angan-angannya nak begini, nak begitu. Sekarang aku besok nak nyalon RT, besok lagi nyalon kadus, besoknya lagi nyalon kades, besoknya lagi nyalon DPR, besoknya lagi nyalon presiden. RT belum selesai sudah mati, ya maksudnya gitu kurang lebihnya. Walal mu'alif rahimu, angan-angannya tinggi tapi dikejar sama kematian. Wah, nyedakno wong Pak Muin, bukan aku, Abu Dar lah Budar. Sengenono lah kono. Walal mu'alif rahimu. Itu cuma nyontokan. Wasani, nah, wasani dan adapun yang kedua itu ghafilun lupa. Nah, ya kan? Ghafilun orang yang lupa. Walaisa dan tidak ada apa kematian itu bimakfulin lupa anhu dari orang tersebut. Jadi yang pertama, yang kedua, kita itu lupa bahwa bakalnya mati. Sedangkan kematian tidak akan lupa pada diri kita. Nah, itu. Tidak usah khawatir kok kelewatan gitu, nggak ada. Tenang saja ya. Pasti datang. Entah datangnya kapan, cepat ataupun lambat. Nah, gitu. Kalian duluan ya terserah, aku kendian ya terserah, tidak apa-apa, aku bebas. Yakni maksudnya yakfilu, lupa siapa man anil mauti dari kematian. Wa baina yadayil qiyamati, bahwa wa baina yadaihi dan itu di depannya al qiyamatu adapun kiamat sugro atau kematian. Coba ya, umur kita itu sekarang umpama 46, umur kita maju, kematian itu ya maju mendekati kita, maksudnya gitu. Wasalisu dan adapun yang ketiga itu dohikun, itu dohikumilin, berapa bahasanya ya, bertertawaria, bertertawaria fihi di dalam manusia tadi. Layadri tidak mengetahui Allahu adapun Allah alaihi bagi orang tersebut amrodin adapun orang yang ridho anhu dari orang tersebut. Amrodin apakah ridho orang tersebut, apakah ridho siapa Allah anhu kepada orang tersebut. Kita tertawa-tawa ya kan, gembira ria, tidak tahu apakah Allah itu ridho dengan kita ataupun Allah itu jengkel atau bendu dengan kita, nggak tahu. Wa amal lati adapun tiga perkara, nah, saya bacakan dulu ya, tiga perkara yang mengherankanku sehingga aku tertawa. Yang pertama, aku tertawa itu nengok orang, ini kata Abu Dar gitu loh ya, jangan sampai kamu pelintir-pelintirkan katanya muin bunda adro, cuman bacokan saya nerangkan, terima yo karepmu ndak yo karepmu gitu ya. Yang pertama itu orang itu berhayal tentang dunia, sedangkan kematian itu mengejarnya. Yang kedua, kita itu lupa, orang itu lupa dengan kematian, sedangkan kematian itu tidak pernah lupa dengan orang tersebut. Yang ketiga, kita bergembira ria, senang, bahagia, tapi nggak tahu apakah Allah ridho ataupun benci kepada kita. Wa amalati adapun tiga perkara abkatni yang menangiskan, membuat aku menangis apa tiga perkara tadi ini kepadaku, itu firaku ahbabatin, atau terpisahnya kekasih, yakni mauti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Dar ngomong ada tiga perkara yang membuatku menangis. Yang pertama, meninggalnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, washabahu dan juga sahabatnya baginda Nabi Rodiyah, semoga memberikan ridho siapa Allah anhum dari para
sahabat. Itu pertama yang membuat Abi Dar menangis, yaitu wafatnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Wasani, yang membuat Abu Dar menangis yang kedua yaitu haulul matla'i, yaitu apa di mana situ? Nah, yang kedua terornya sang pengintip, yakni maksudnya pengintip itu yazulu berlangsung al-mauta, yaitu kematian. Mengintipnya kematian, nggak tahu kapan kita, ya kan? Maka kita kemarin disuruh selalu berbuat baik. Siapa tahu pas kita berbuat baik mati. Jadi husnul khotimah. Terus kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya pas berbuat maksiat atau dosa kita mati, kan ya ora pantes, kan? Gitu. Pak Topik Pak Imam, ya kan? Lagi nengok apa namanya? Apa sponsor Pak? Apa kemarin namanya? Iklan, ya kan, iklan. Lagi nengok iklan, ya kan? Halus-halus, mulus-mulus, nah, malaikat nyabut, ya kan tidak cocok. Ketika ditemukan orang, Pak Imam, rupanya HP-nya masih apa? Nyalo. Loh, kok ada sponsor? Nah, kan gitu. Nah, itu maksudnya begitu. Itu Pak Sekdes ya. Ya takutnya tuh begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya mudah-mudahan kita semua tidak begitu, ya itu. Jadi pas nengok yang baik mati, pas berbuat baik mati, nah gitu. Itu gunanya kita disuruh berbuat baik terus. Takutnya itu tadi. Ya saya nyontohkan cuma begitu, nah tadi Pak Imamnya. Nah, kalau dicontohin yang apa minum alkohol kan ya tidak mungkin, masa ya Pak Imam kok minum alkohol, kan ya lucu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang hobi itu joget-joget di apa organ-organ itu, kalau Pak Imam ya sudahlah, sudah lewat ya. Takutnya itu lagi juga tak suka, mati ya, repot Pak Imam mati dalam keadaannya nyawer video, kan lucu gitu loh maksudnya. Ya kan nggak tahu, bisa jadi. Tapi saya yakin kalau Pak Imam Pak Topik itu aman, ya kan, itu kayaknya enggak lagi. Itu contoh maksudnya gitu loh ya. Jadi ada yang tukang ngintip kita, yaitu kematian. Nah intinya begitulah. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu wukufu al-wukuf atau berhenti atau diam baina yadaillahi, di antara di sisinya Allah. La adri, tidak tahu siapa saya, ila aina, kemana, ya'muru, memerintah bi kepadaku, siapa Rabbi, Tuhanku. Ilal jannati, apakah aku nanti diperintah ke surga, am ilan nari, atau saya nanti diperintah ke neraka. Yang ketiga yang membuat aku sedih, kata Abu Dar, ketika nanti sudah di akhirat, ketika dihisab dan lain sebagainya, saya nanti itu loh masuk golongan mana? Allah perintah ashabul yamin arah ke surga, atau Allah perintah ashabus simal atau ke neraka. Lah itu yang membuat Abu Dar sedih. Sekali Abu Dar wae itu tidak berani menentukan dirinya itu bahwa dirinya itu ke surga. Nah ini kita lagi imam musola sibuk ngafir-ngafirkan orang, masya Allah, jangan gitu. Seolah-olah kita panitia surga, sama-sama tidak jelasnya tuh sudah lah. Ya sudah, amalmu amalku, nggak usah kakean cincong sok ngatur bahwa kita seolah-olah panitia surga, jangan. Kita tuh sama inginnya ya ke surga. Ya cuman yang tepat nanti ke surga betul siapa tuh ya sama-sama tidak tahu. Sedangkan sahabat Abu Dar itu loh menyatakan tidak tahu. Wong kita yang orang zaman akhir sholatnya ya ala idak kok. Sok-sok anak jadi panitia surga, ya kan repot kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ini yang terakhir. Mau terakhir enggak ya sudah, ini terus tutup. Besok lagi. Waruya, dan diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi,
Lau ta'lamu, andaikan tahu siapa kalian semua, tahu siapa kalian semua, hewan. Andaikan tahu apa al hayawanatu, hewan-hewan. Ail bahaimi artinya hewan-hewan. Ma ta'lamuna, ya mas sesuatu tak lamuna yang mengetahui apa hewan-hewan tadi minal mauti dari kematian, ma akaltum, maka tidak akan makan siapa kalian semua lahman kepada daging samian yang gemuk abadan selama-lamanya. Kata Nabi, andaikan kok kita itu tahu tentang kematian itu, tahu sedikit saja proses kematian gitu maksudnya, itu seumur hidup kita itu kita ndak doyan makan daging. Itu kata Nabi. Ya untungnya kita kok dikasih lupa terus, jadi makan daging ya lahap baik gitu loh. Itu untungnya begitu. Jadi kata Nabi, andaikan kalau kita tahu proses kematian, kita tidak akan doyan makan daging selama-lamanya. Wa dzakara an Abi Hamid Al-Lufafi wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.